Oke, jadi di sini saya dan teman-teman saya akan membuat video tentang kasus pelanggaran etika ya, pelanggaran moral dan etika di lingkungan kampus. Yang pertama, perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Naufal After Hafiz. Lanjut, Farel. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Harel El Jauhar Darmajati. Lanjut, Tata. Nama saya Muhammad Patimar Mustah. Oke, jadi kami bertiga di sini akan mempresentasikan ya, dari deskripsi kasus, kategori pelanggaran, dampak, refleksi kelompok, dan poster. Langsung saja saya awali di sini deskripsi kasusnya. Di sini ada mahasiswa ya yang meletakkan sepatu sembarangan, padahal sudah ada rak sepatu di depan kelasnya nih ya. Bisa kita lihat di gambar ini. Dia ini meletakkan sepatu ya. Si mahasiswa ini meletakkan sepatu, tapi nggak di rak nih. Kalau kita lihat raknya kan masih banyak nih space-space, masih ada space-space kosong nih. Tapi dia memilih meletakkannya di bawah, nggak di rak sepatunya. Dan ini kelihatan nggak rapi kan? Kalau kita lihat ini nggak rapi nih. Terus ke kategori pelanggaran. Di sini ada 3 sudut pandang untuk kategori pelanggarannya. Kalau dari sudut pandang etika, ini karena etika berhubungan dengan aturan dan kebiasaan yang berlaku di suatu lingkungan. Misalnya di sekolah atau masjid, biasanya ada aturan kan ya, yang ada aturan tentang meletakkan sepatu gitu. Kalau nggak dipenuhi, ya berarti pelanggar etika sosial, etika atau aturan yang berlaku di tempat itu ya. Kalau ini kan lingkungannya di kampus, ya, jadi dia melanggar aturan dari kampus gitu. Yang kedua, ini ada sudut pandang dari sudut pandang moral ya. Kenapa moral? Karena meletakkan sepatu sembarangan itu bisa dianggap kurang baik oleh orang lain ya. Ya, dianggap kurang baik oleh orang lain gitu ya. Yang ketiga dari sudut pandang akhlak. Kenapa dari sudut pandang akhlak? Karena akhlak ini kan mencerminkan sikap pribadi dari orang lain. Misalkan disiplin, tertib atau rapi kan. Nah, kalau sepatu diletakkan sembarangan hingga mengganggu orang lain itu bisa menunjukkan akhlak yang kurang baik gitu. Tapi dari ketiga ini menurut saya yang paling relevan itu dari sudut pandang etika ya. Karena ini terkait peraturan, aturan yang ada gitu ada. Lalu dampaknya itu yang pertama bisa menjadi kebiasaan buruk ya kan, dan terbawa ke hal lain. Contohnya sembarangan menaruh barang orang lain gitu. Ya karena kebiasaan kecil, sesuatu yang kecil itu bisa jadi yang apa ya? Bisa jadi sesuatu yang besar gitu kan ya. Lalu yang kedua di sini menurunkan citra tempat karena terlihat tidak teratur ya kan. Kalau kita lihat di sini kan nggak teratur nih kan. Jadi kayak dilihat tuh nggak enak gitu. Terakhir ini dampaknya nomor 3, ini bisa menimbulkan konflik. Bisa menimbulkan konflik ya. Misalnya ada yang kesal karena jalannya terhalang sepatu gitu. Atau bisa jadi ada orang yang nggak sengaja nginjek sepatu ini. Nah, terus si orang yang naruh sepatu sembarangan ini dia nggak terima gitu dan terjadilah konflik gitu. Oke, selanjutnya refleksi kelompok akan dilanjutkan oleh Ata.
Baik, ini refleksi kelompok ya. Nah, kita udah dengar tadi yang dibahas Noval, sebagai mahasiswa, sikap yang ditunjukkan itu seharusnya kayak mencerminkan kita ini udah dewasa lah atau bertanggung jawab karena udah disediakan rak sepatu, seharusnya, disusun lah gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan kasus sederhana tadi, seperti menaruh sepatu sembarangan, sikapnya itu yang ditunjukkan itu, seperti, disiplin dan tertib. Nah, disiplin dan tertib itu ada kayak meletakkan sepatu di tempat yang sudah disediakan, kayak rak sepatu atau area khususnya. Terus, kita itu juga harus membiasakan diri menjaga kerapian, atau kayak ya hal-hal kecil gitunya lah. Terus yang kedua juga ada menjaga etika dan moral, seperti menyadari bahwa kita ini, kalau sembarangan bisa mengganggu, orang lain atau, eee, membuat orang lain risih gitu. Terus, eee, menghormati aturan kampus. Nah, kita itu sebagai mahasiswa diharuskan untuk, menjalankan apa yang udah ada di peraturan di dalam kampusnya gitu. Terus yang ketiga ada, menunjukkan akhlak yang baik. Nah, ini nih, kita ini harus menjadi teladan yang baik bagi orang lain gitu, contohnya. Terus menunjukkan bahwa, mahasiswa itu punya rasa tanggung jawab di sosial. Terus yang keempat ini, kita ini sebagai mahasiswa juga harus berpikir kritis dan, reflektif. Karena untuk menyadari bahwa, tindakan kecil mencerminkan pola pikir yang besar. Terus, nah, kalau terbiasa rapi dan, dalam hal kecil, nah itu tuh akan membuat kita, disiplin dalam hal akademik maupun profesional gitu. Baik, mungkin dari saya segitu aja. Kita mulai Farel ya. Farel. Oke, baik. Mungkin di sini akan menjelaskan tentang poster yang telah kami siapkan. Jadi pada poster di sini kita bisa melihat rapihkan sepatumu, yang dimana untuk menegaskan para mahasiswa atau mahasiswi yang meletakkan sepatunya sembarangan, yang dimana telah diberikan ruang untuk menata sepatu agar lebih rapi. Di situ juga ada beberapa kata-kata seperti itu loh sepatunya berantakan. Itu untuk agar apa menambah apa namanya rasa mahasiswa untuk menjadi lebih rapi dan malu jika mereka berbuat sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan agar bisa menjadi contoh pada mahasiswa-mahasiswa lain, terutama mahasiswa baru yang akan berada sekelas atau di lingkungan yang sama dengan mereka. Dan di sini kami punya slogan, mulai rapih dari sesuatu yang kecil, di mana seandainya kita telah bisa melakukan punya kebiasaan baik, maupun itu sederhana seperti meletakkan sepatu di rak sepatu dan sepatunya sudah rapih, itu nanti akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu akan berdampak baik kita maupun lingkungan sekitar kita. Yang dimana dampak baik itu terus melibatkan kita ataupun orang sekitar yang melihatnya dan hasilnya akan menjadi besar walaupun dimulai dari sesuatu yang kecil. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan posternya. Oke, jadi eh, segitu aja ya tentang kelompok presentasi kelompok kami gitu. Kalau gitu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.